dari awal curiga sama si Linda ini karena dia mengungkapkan pertama kali masalah kasus Vina ini dengan cara kesurupan. Di sisi lain takut karena tahu backingan mungkin salah satu pelaku itu adalah Hola netizen yang tercinta, Linda, sahabat Vina Cirebon yang kasus kematiannya kini diangkat menjadi film viral setelah disebut-sebut mengungkapkan alasan mengapa ia menghilang setelah kasus meninggalnya Vina. Linda mengaku menerima teror melalui Facebook setelah kasus Vina ramai diperbincangkan pada tahun 2016 yang membuatnya memutuskan untuk menghilang. Linda menjelaskan bahwa keluarganya mengungsikannya keluar pulau untuk melindunginya. 2 tahun setelah insiden tersebut, Linda akhirnya berani kembali ke Pulau Jawa. Linda mengungkapkan fenomena geng motor di Cirebon yang semakin brutal. Salah satu pelaku yang ditangkap bahkan adalah tetangganya sendiri. Para pelaku kasus Vina juga telah menargetkan dirinya untuk dihabisi. Linda juga menyinggung soal rekaman suaranya yang viral di media sosial. Dia juga mengeluhkan bahwa tidak ada itikat baik dari keluarga Vina atau pihak kepolisian setempat untuk meminta maaf atas viralnya rekaman suaranya yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya untuk bukti penyidikan. Rekaman tersebut lantas menjadi perbincangan di media sosial. Beragam respon netizen yang berbakti lantas memunculkan berbagai dugaan. Sebelumnya, Linda menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon. Namun, hingga kini pihak kepolisian belum dapat dipastikan apakah sudah meminta keterangan dari yang bersangkutan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka untuk Linda, sahabat almarhum Vina. Please, tolong lo keluar secepatnya. Lo keluar sekarang juga. Lo ngomong kayak 1 2 kata gitu lo. Ayo Lin, keluar. Siapa Egy ini sebenarnya, Lin? Lo pasti tahu Egy kan, Lin? Gak mungkin lo gak tahu Egy. Kasih tahu, ayo Lin, mana foto Egy-nya. Karena netizen sudah sangat geram dan gemas sekali sama Egy ini. Sebenarnya anaknya siapa Egy ini sampai 8 tahun udah ditemuin. Gak mau tahu, lo harus keluar sekarang juga, Lin. Keluar dan ngomong Egy-nya itu yang mana, Lin? Kasih tahu, Lin. Udah gitu aja, bye. Ini dia ya rahasia ya, biar kuajarkan semuanya kalian yang mengikuti semuanya kasus Vina sebelum 7 hari. Netizen yang mengawal-ngawali beritanya, apa-apa aku kasih tahu. Linda kesurupan. Siapa yang percaya ada kesurupan di komen. Linda tidak menghadiri upacara pemakaman kawannya si Vina. Kedua, beberapa jam mereka mau berangkat, beberapa jam mereka di Bogor, itu Vina dan Linda bersama. Ingat, catat, dan kalian semuanya para netizen. Ketiga, waktu Otman Paris mewawancari kakak Selinda, rumah si Linda dekat dengan rumah si Vina dan mereka bersahabat. Ingat, catat ya, orang yang berbaju coklat, dan artinya siapa yang menyuruh orang yang mengatakan kalau si Vina dan si Eki sudah kena kecelakaan di jembatan Jolon Sone yang sepi-sepi kali weh. Itu aja lah, kelanjutannya kalian sendiri. Siapa si Vina? Oh, ada lagi. Setelah beberapa hari si pemakaman si Vina, Linda menghilang sampai detik ini. Nggak tahu keberadaannya. Jadi imbauanku sama kalian yang berbaju coklat, sama kalian pengacara kepada Otman Paris, kepada netizen, kita grogoti, kita cari tahu di mana keberadaan si Linda, sahabat si Vina. Berapa jam dia mau diselesaikan bogol itu, dia bersama dengan si Linda. Dan ada berita terkini, cinta segi 4, enggak segitiga segi 4, Egy, Linda dan Vina. Oke lah ya, semoga informasi dan pradugaku ini bermanfaat kepada baju coklat. Oke, makasih Emak. Kalian curiga gak sih sama si Linda ini? Kok nggak ada satupun media yang wawancara si Linda? Si Linda sekarang di mana? Gue yakin si Linda ini adalah kunci dari kasusnya Vina ini. Dia tahu para buronan itu berada, dan juga ada banyak yang komen bilang si Linda menikah sama si Egy. Nah, si Linda ini temannya atau bestinya Vina ya, almarhum Vina. Waktu dia kesurupan, gue curiga banget si Linda ini sebenarnya
bener-bener kesurupan atau hanya acting belaka. Karena gue dari awal curiga sama si Linda ini karena dia mengungkapkan pertama kali masalah kasus Vina ini dengan cara kesurupan. Sebenarnya mungkin dia niatnya baik mungkin ya, mau mengungkapkan, tapi dia di sisi lain takut karena tahu backingan mungkin salah satu pelaku itu adalah bapaknya bupati. Ya mungkin dengan cara kesurupan itu dia mengungkapkan. Ya semoga aja secepatnya terungkap kasus ini ya guys, karena ini sudah 8 tahun loh, molor banget. Kasihan tak almarhum Vina. Oke, kalian tahu nggak nama Linda dalam kasus Vina yang lagi heboh saat ini? Linda adalah teman dekat dari Vina kala itu. Karena apa? Karena Linda ini sempat kesurupan oleh arwah Vina. Ya memang banyak teori yang mengatakan kalau ini bukan arwah Vina sebenarnya. Sewaktu dirasuki oleh arwah Vina, ini Linda menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang menjadi tersangka dalam pembunuhan si Vina ini. Si Linda mengatakan banyak sekali pelaku, sampai 12 pelaku yang dikatakan olehnya. Termasuk salah satunya adalah Egy yang menjadi buronan sampai saat ini. Banyak teori-teori yang menyangkut pautkan antara Linda dengan kasus Vina yang beredar saat ini. Cuma kita tidak boleh memvonis karena apa? Karena pihak polisi sendiri belum memastikan siapa saja yang ikut andil dalam kasus ini. Mungkin banyak netizen yang mengatakan si Linda kerasukan arwah Vina karena memang dia teman dekatnya, atau karena dia ini sahabatnya, atau gimana. Pokoknya intinya kita harus kawal kasus ini sampai tuntas. Apakah Linda akan muncul dengan fakta-fakta yang baru, atau Linda akan tetap menjadi misteri? Bahwa mungkin si Linda ini pura-pura kesurupan gitu ya. Tapi kalau menurut aku, kalau dibilang pura-pura kesurupan itu tidak mungkin, karena menurut kakak dan juga ibunya si Linda ini ya, perkara kesurupan ya kan pertama kali kesurupan itu dia kan jam 1 malam hari ketiga ya. Hari ketiga si Linda ini kesurupan yang pertama, tapi ada dia kesurupan lagi gitu ya. Setelah hari ketiga kesurupan kan terbongkarlah bahwa bukan kecelakaan tunggal gitu. Kematian mereka itu bukan karena kecelakaan tunggal, tapi karena berencana gitu ya. Nah itu di hari ketiga. Tapi kesurupan yang kedua ya, kesurupan si Linda yang kedua, menurut orang tua dan juga kakaknya di salah satu podcast Denny Sumargo, itu dikatakan bahwa si Linda ini pada hari ke-40 ya, mamanya pulang dari Malaysia katanya ya, TKI di Malaysia kalau nggak salah, mamanya pulang Singapura atau Malaysia ya, pokoknya antara itulah. Nah jadi pas mamanya pulang di hari ke-40, padahal kepulangan mamanya si Vina itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi tiba-tiba baru mamanya sampai rumah, belum juga buka sepatu, sempat buka sepatu, langsung ada telepon katanya ya, langsung ada telepon dari kakak si Linda ya, bahwa nanyain bahwa mamamu pulang kah dari Malaysia kah gitu kan ya, mamamu sudah pulang kah? Iya kok tahu katanya. Padahal itu nggak ada yang tahu, kepulangan si ibunya si Vina itu nggak ada yang tahu gitu ya. Cuman kakaknya si Vina doang yang tahu gitu. Jadi itu salah satu membuktikan bahwa kesurupan yang dialami oleh si Linda itu memang benar-benar real kesurupan yang benar arwah si Vina. Dan di sana juga di podcastnya Denny Sumargo juga si ibunya Vina juga menceritakan bagaimana dia bersama ibunya dan orang tuanya Vina ya, ayah dan ibunya dan juga kakaknya mendatangilah rumah si Linda gitu ya, mendatangi rumah Linda, dan baru sampai aja si Vina itu udah nangis kejer gitu kan ya, menyamperin ibunya gitu ya. Aku kalau menceritakan ini pengen nangis gitu, karena waktu nonton podcast itu aja bener-bener kayak bisa ngebayangin gitu ya, gimana perasaan seseorang yang terbunuh gitu, tidak sempat bertemu dengan orang tua kita karena orang tua kita itu kerja sebagai TKI gitu ya, TKW di luar negeri kayak gitu. Nah jadi menceritakannya aja, mendengarkan ceritanya aja aku tuh pengen nangis gitu ya, ngebayanginnya. Jadi kayak gitu ya guys. Jadi kalau soal kesurupannya itu dibuat-buat gitu ya, itu aku kurang setuju ya pernyataan itu ya, karena orang tua dan juga kakaknya si Vina pun sudah meyakini gitu ya, dari gestur suaranya yang
ketika dia kesurupan itu juga memang suaranya si Vina gitu ya, makanya kasus ini bisa terungkap gitu. Tapi terlepas dari itu, apakah si Linda itu terlibat atau tidak, aku juga tidak tahu ya. Aku juga tidak berani berspekulasi terlalu jauh ya. Tapi yang pasti soal kesurupan yang pura-pura mah ini sudah dibantah oleh statement dari orang tua Vina ya. Bahwa mereka sendiri pun mengakui gitu ya, bahwa semua detail yang dia ceritakan itu yang memang pada akhirnya membantu mengungkap kasus ini gitu ya. Suara Vina saat kesurupan pun memang adalah suaranya Vina gitu. Cara dia nangis pun memang adalah cara nangis si Vina gitu. Jadi kalau soal pura-pura kesurupan itu benar-benar tidak benar ya. Itu bisa dipastikan itu memang bukan pura-pura kesurupan ya. Karena dari kesurupan inilah kasus ini tuh terbongkar gitu ya. Karena mereka sudah menjadi mayat, nggak bisa berbicara gitu ya kan. Satu-satunya yang bisa yang pada akhirnya menjadi titik terang dari kasus ini adalah di mana Vina kesurupan melalui tubuhnya Linda. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak yang mempertanyakan gitu ya, kok bisa gitu ya kesurupan bukan ke kakaknya si Vina gitu. Ada yang bertanya nih ya, ada kolom komentar tuh bilang, kok bisa-bisanya yang kesurupan itu Linda gitu, bukan ke kakak atau saudaranya atau orang tuanya si Vina gitu, tapi kenapa malah ke sahabatnya si Linda gitu ya. Kalau menurut aku ya, pertanyaan ini menurut aku bisa jadi karena memang pertama sedikit banyak Linda ambil bagian dalam kematiannya. Entah itu memberitahu bahwa si Vina akan pulang bersama Eki dan dia calling ke geng motor itu atau gimana gitu ya, entahlah ya. Tapi yang pasti bisa jadi si Linda itu sedikit banyak ambil bagian gitu dalam kejadian itu. Atau juga mungkin ya, kalau memang bukan dia ambil bagian gitu ya dalam memprovokasi atau menyebabkan kejadian tersebut, kemungkinan yang kedua adalah karena memang si Linda dan si Vina ini bisa dikatakan secara energi itu adalah energi twin soul ya. Kadang-kadang ya kita seringkali itu memiliki seorang teman yang akrab ya, yang memang kayak bestie gitu ya, itu sedikit banyak karena memiliki energi twin soul gitu, sehingga itu si arwahnya Vina bisa dengan mudah memasuki tubuhnya si Linda. Itu ada beberapa kemungkinan ya soal kenapa yang dirasuki itu si Linda gitu. Karena biasa kita bersahabat ya, dari sekian banyak teman kita biasanya memiliki kesukaan yang sama. Apalagi misalnya nih ya, ciri khas dari sahabat yang memiliki energi twin soul, twin energi yang twin gitu ya, yang kembar gitu ya, biasanya bisa diciri khaskan dengan sama-sama menyukai satu orang yang sama gitu ya. Kan konon katanya juga banyak yang bilang ada salah satu hakim Eki apa gitu ya yang menyatakan bahwa ini berencana karena melibatkan cinta segitiga katanya. Berarti bisa jadi Linda terlibat nih cinta segitiga antara atau cinta segi empat gitu ya. Pokoknya melibatkan drama cinta segitiga kata salah satu hakim, kalau nggak salah hakim Eki yang tadi aku scrolling ketemu tuh ya. Ada yang bilang bahwa kan awalnya para pelaku yang tertangkap ini mau berkilah bahwa mereka melakukannya itu tanpa rencana. Tapi ya karena ada drama cinta segitiga ya, sakit hati dan drama cinta segitiga itu yang membuat kasus ini menjadi pembunuhan berencana ya, yang statusnya itu berencana. Which is itu kalau yang namanya berencana itu pasti hukumannya jauh lebih berat dibandingkan yang tidak berencana gitu ya, tanpa perencanaan gitu. Seperti itu ya guys ya, terkait perkara kesurupan dan juga status dari kasus ini ya. Itu aja guys.